Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ina Aryani, masih di channel Mbak Aryani tentunya. Suasana hujan teman-teman, seperti hatiku yang sedang hujan deras. Aku nggak tahu video ini akan akan aku upload kapan, tetapi yang jelas aku pengen buat video ini untuk kenang-kenangan bahwa hari ini pernah ada, hari sedih ini pernah ada. Aku sedang sedih teman-teman. Beberapa waktu lalu aku menginformasikan bikin video tentang kalau nggak salah 55 hari menjelang penampilan di IKN ya. Dan hari ini hari Jumat tanggal 19 Juli sekitar jam 2 siang aku dipanggil kepala sekolah sehubungan dengan kegiatan kepanitiaan membawa anak-anak marching band untuk tampil di IKN. Di situ aku diinformasikan bahwa penampilan di IKN itu terpaksa harus ditunda 1 tahun teman-teman. Dalam arti kata kita gagal untuk tahun ini. Sebenarnya cerita ini tuh sudah panjang sebelumnya, dimulai dari tanggal 5 Juli yang lalu. Ketika ada Rakornas, rapat koordinasi nasional dari kepanitiaan dengan para pemainnya. Di situ dinyatakan bahwa upacara kan memang sudah diinformasikan ya di berita bahwa upacara akan dilaksanakan di 2 tempat, di IKN sendiri dan di Jakarta. Nah, untuk yang hiburan-hiburan itu semuanya ada di Jakarta. Sementara untuk yang di IKN itu hanya berupa tarian tradisional saja dari daerah setempat. Di situ aku selaku ketua panitia itu sudah langsung galau. Diminta untuk membuat anggaran perubahan ketika kita pindah ke IKN penampilannya. Ketika kita pindah ke Jakarta penampilannya. Dari IKN pindah ke Jakarta. Otomatis yang dibutuhkan adalah tiket pesawat bolak-balik. Kemudian tambah makan di sana, kemudian penginapan selama di Jakarta, kemudian mobilisasinya selama di Jakarta. Itu kebutuhan dananya hampir sama ketika, jadi kurangnya 50% dari ketika kita tampil di IKN sendiri. Akhirnya kita melakukan bersurat, negosiasi secara bersurat kepada Kementerian, Kemenseksnek dan Kemenparikraf bahwa kami kesulitan dana karena kita bawanya kan 105 pemain plus ofisial plus pelatih ya. Ada 141 orang. Bayangkan saja, silahkan dihitung tiket pesawat, misal anggap saja 2 juta kali 141 orang, itu baru pesawatnya, jika bolak-balik maka sekitar 4 jutaan. Belum selama di Jakarta, menginapnya. Kami sudah menghubungi semua tempat-tempat yang biasa kami gunakan untuk ketika ada di Jakarta. Biasanya kami menggunakan mako, entah itu TNI AL, AD. Itu kami sudah mencoba menghubungi. Sambil menunggu jawaban dari surat yang kami layangkan kepada Kemenparikraf dan Kemensesnek tentang kesulitan kami
dalam keuangan. Kalau dalam waktu singkat harus mencari dana yang sekian besarnya, kami kesulitan. Itu sudah kelihatan mata berapa rupiah yang harus kami sediakan dalam waktu 1 bulan. Oke. Dan hari ini akhirnya aku dipanggil oleh kepala sekolah untuk mendengarkan informasi jawaban secara lisan, belum secara tertulis, karena mungkin nanti tertulisnya akan menyusul ya, tentang jawaban dari mereka bahwa kami tidak bisa tampil untuk tahun ini. Ada 3 jawaban dengan bla 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 yang lainnya, tapi intinya itu adalah 3. Yang pertama adalah mereka tidak bisa membantu soal keuangan. Yang kedua, kami juga tidak bisa tampil di IKN karena susunan acara kemiliteran itu sudah disusun. Kemudian yang ketiga, kami bisa tampil untuk tahun depan. Oke. Dengan berat hati, akhirnya kami mengadakan rapat singkat tadi ketika di ruang kepala sekolah. Apa yang harus dilakukan berikutnya? Mencarilah kami alternatif lomba untuk menghibur anak-anak. Mereka latihan itu sudah sejak Maret. Dari Maret itu mereka sudah latihan. Seperti apa mereka berjuangnya untuk bisa tampil. Dan jujur, saya sedih. Sedih sekali. Sedih ketika sudah membayangkan nanti kecewanya mereka seperti apa. Akhirnya saya mencoba mencari alternatif lomba baik di dalam ataupun di luar negeri. Loh, itu kan akan tetap nambah biaya. Iya, akan tetap nambah biaya, tetapi ada waktu kami untuk spare waktu, mencari dana, mencari biaya lainnya. Daripada kami harus berjuang keras, karena saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya didukung oleh tim hebat, pimpinan-pimpinan yang mendukung anak-anak juga untuk bisa menorehkan prestasi. Di sini gak tahan untuk gak nangis. Aku sedih, teman-teman. Ketika keluar dari ruang kepala sekolah itu, aku sudah langsung masuk ke toilet. Ngapain? Nangis biar nggak dilihat teman-teman yang lain, karena informasi ini belum boleh untuk di-share. Nanti yang akan memberitahukan, menyampaikan kepada teman-teman panitia, teman-teman guru itu adalah manajemen. Dalam hal ini direktur dan pengurus yayasan. Aku nggak tahu salahnya ada di mana. Yang jelas, aku sebagai ketua panitia itu sudah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk bisa membawa anak-anak bisa tampil di IKN.
informasi sudah disebarkan, tetapi ya mau bagaimana lagi? Ya, seperti itu teman-teman. Sedihku, kundahku, ini adalah kegagalan kedua. Aku sudah membayangkan bagaimana sedihnya anak-anak nanti ketika mendapatkan informasi ini, karena ini adalah kegagalan kedua mereka untuk berangkat. Yang pertama adalah di tahun lalu. Tahun lalu itu mereka gagal untuk berangkat ke GPMB, Grand Prix Marching Band di Jakarta, seharusnya pada bulan Desember 2023. Mereka gagal berangkat, mendapat informasi itu ya sekitar bulan, kalau nggak salah Agustus, saya lupa ingat. Juli atau Agustus gitu. Informasi lomba tidak jadi dilakukan oleh panitia GPMB bahwa tahun 2023 mereka tidak mengadakan lomba. Anak-anak sudah latihan, sudah siap, tetapi ternyata panitia meniadakan lombanya. Turunlah semangat mereka, tangisan, ya tentu saja terdengar. Kesedihan mereka. Terus tahun ini ternyata terulang kembali. Mereka sudah latihan dari Maret sampai Juli ini. Bahkan hari ini mereka masih latihan panjang, dan besok itu masih akan ada TC. Tolong bantu aku, bagaimana aku tetap harus kuat, harus tersenyum, harus semangat di depan teman-teman dan anak-anak. Sementara aku sendiri tidak tahan. Aku begitu down ketika mendapat informasi bahwa kita tidak jadi tampil. Ya Allah, teman-teman, mohon doakan saya dan anak-anakku supaya kuat untuk menghadapi kenyataan bahwa acara gagal, kegiatan gagal, dan itu kesalahan bukan dari kami, bukan dari panitia, tapi memang ya kita tahulah dunia protokoler itu tidak bisa serta-merta seperti itu. Oke, sekian dulu ceritaku teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video menarik dari Mbak Aryani lainnya. Bye-bye.